Oke, perkenalkan nama saya Rodin Hidayat. Asal saya dari Malingping, Lebak, Banten. Saya di sini sebagai tukang cukur yang beralamat di Jalan Komplek Untirta Permai, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, sebelah kampus Untirta Pakupatan. Jadi awal mula saya berdiri di sini ya, pertama-tama saya iseng-iseng itu masuk grup pangkas rambut di Facebook. Nah, tiba-tiba ada orang yang buka loker gitu tuh. Jadi awalnya saya itu bukan buka langsung di sini ya. Jadi awalnya saya itu ikut kerja sama orang Serang lah. Nah, pas gitu saya masuk kerja. Setelah saya kerja 1 bulan, karena waktu itu kan 2022 habis Idul Fitri kan kita termasuk masih COVID lah ya. Jadi pas itu tuh masih sepi, dan kemudian yang orang Serangnya itu dia itu nggak diteruskan gitu dah usahanya. Jadi di sini tuh dia itu mau pindah tempat gitu tuh. Sayang tempat juga kan, di sini saya udah 1 bulan nungguin pangkas di sininya. Ya udahlah, saya minta aja ke dia tuh biar pangkas ini saya yang lanjutin gitu kan. Alhamdulillah mungkin udah jalan rezekinya juga kan. Jadi pangkasnya ini dikasih sama dia tuh. Oke lah katanya, kalau mau diterusin ya terusin aja gitu tuh pangkasnya gitu. Nah awalnya dari situ sih saya tuh, dari iseng-iseng gitu tuh. Untuk tarif pangkas rambutnya sih untuk dewasa 20.000, anak-anak 15.000, bisa potong jenggot juga sih, kumis jenggot 5.000. Itu kalau dewasa udah termasuk sama pijit juga sih, pijit kepala. Buka sih dari jam 9 pagi, tutup sampai jam 9 malam juga. Merintisnya sih mulai dari 2022, kalau nggak salah sekitar bulan Juli lah waktu itu, habis Idul Fitri kalau nggak salah. Suka dukanya ya paling kalau lagi sepi gitu kan, lagi sepi ya lumayan juga sih, sakit juga kan ya kayak gitulah. Kadang ada juga customer yang rewel gitu kan, tapi kayak gitu juga sebagai pembelajaran juga sih. Tapi yang ininya ya, yang sukanya tuh kalau lagi rame kan ya lumayan juga. Basicnya juga dari potong rambut ya. Terus keduanya ya enak juga sih, enak sih sebenarnya, cuma memang gimana ya senang aja gitu tuh, hobi juga memang. Nah, untuk mengembangkan kualitas memang kita harus banyak belajar juga ya, termasuk saya masih belajar lah ya. Cuma memang saya itu cara mengembangkan kualitasnya itu dari segi pelayanan dulu sih. Kalau cara kita bersyukur mah ya sambil belajar sambil jalan ya. Kenapa saya memilih jadi tukang cukur tuh memang satu basic juga, kedua buat nafkahin keluarga juga sih. Karena dari segi pendidikan saya nggak punya pendidikan juga, apalagi zaman sekarang kan buat kerja juga kan susah, harus punya ijazah, punya apa. Jadi saya mau basicnya di pangkas rambut. Jadi pangkas rambut itu ya buat menafkahin anak istri gitu kan. Saya punya istri, terus anak juga punya satu gitu, perempuan. Untuk menyesuaikan potongan rambut yang tren sekarang ini, itu saya terapkan ke anak-anak muda aja sih. Soalnya potongan zaman sekarang itu lebih condong ke
atau cocoknya ke anak-anak muda gitu tuh. Kebanyakan customer saya itu minta dirapihkan aja atau disesuaikan sama usia, bentuk kepala, sama tekstur rambut aja sih. Untuk customer langganan nggak ada diskon sama sekali. Spesialisasi mungkin ke pijit sih ya. Soalnya saya itu ada keturunan juga dari kakek nenek saya itu tukang pijit. Untuk pelayanan yang saya tawarkan ke customer itu ada dua. Yang pertama pijit. Nah, pijit ini untuk customer yang sudah dewasa ya. Jadi dipijit dari kepala, leher, sampai pundak. Itu sekitar 2-3 menitan. Untuk membangun hubungan dengan pelanggan tetap itu ya, saya itu biasanya mengajak mereka tuh ngobrol lebih panjang gitu kan, terus pelayanan juga lebih luas lah gitu kan. Tentunya ada perawatan juga untuk mesin juga, biasanya 2 hari sekali tuh saya periksa, saya bersihin kan untuk alat-alat mesin. Tentunya ada pembelajaran juga, jadi bisa mengetahui lah bagaimana tekstur rambut, terus bentuk kepala, ya kan. Ketika saya melakukan kesalahan terhadap customer ya, entah itu dari segi gaya, model rambutnya, model cukurannya itu, biasanya saya menawarkan ya, yang paling utamanya saya minta maaf dulu kan ya, terus saya berikan saran gitu kan kepada customer saya karena ada kesalahan. Tidur sih di sini, cuma kadang-kadang ke tempat teman juga. Kita banyak teman-teman yang kuliah di kita, di UIN ada juga, jadi kadang-kadang tidur itu di kosan teman. Ada yang di Gaundang, terus ada yang di Kaligalu. Setiap 2 hari sekali biasanya alat-alat saya bersihkan ya kan. Ada pembelajaran juga sih, kita setiap model rambut beda ya kan, dari bentuk kepalanya beda, jadi ada pembelajaran juga sih. Untuk menangani hal yang seperti ini biasanya saya ya paling utama itu minta maaf dulu ke customer, yang kedua nanti saya berikan saran model rambut, model cukuran apa yang cocok buat cukuran model rambut yang seperti itu gitu.